Selamat berjumpa kembali bersama saya, Bu Mardiana, SPD MPD, dan kali ini karena pertama kali atau pertemuan pertama kali, maka kita akan membahas beberapa hal terlebih dahulu sebelum masuk ke materi, yaitu untuk kontrak perkuliahan. Lebih jelasnya nanti kita akan bahas saat di pertemuan, dan untuk saat ini kita akan membahas tentang beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas selama semester ini. Jadi mohon kalian simak beberapa hal yang akan dijelaskan, terutama dalam hal pokok bahasan mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke, baik. Berbicara mengenai perkembangan, maka kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan. Ada beberapa hal pokok bahasan yang akan kita bahas. Oke, baik. Hal yang kita bahas atau pokok bahasan yang pertama yaitu tentang konsep hakikat perkembangan. Konsep hakikat perkembangan ini kita akan memahami tentang pengertian perkembangan, lalu selanjutnya ciri-ciri perkembangan dan prinsip-prinsip perkembangan. Lalu pokok bahasan yang kedua, konsep periode dan tugas perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang periode perkembangan, lalu selanjutnya tugas-tugas perkembangan dan faktor genetika dan faktor lingkungan dari perkembangan tersebut. Lalu selanjutnya pokok bahasan yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan anak usia dini dan karakteristik perkembangan individual. Jadi di bagian pokok bahasan yang ketiga ini kita akan membahas tentang karakteristik umum anak usia dini, perkembangan kognitif anak usia dini, lalu nanti beberapa upaya seorang guru memfasilitasi perkembangan anak, ya, dan terutama secara khusus anak usia dini, lalu individu dan karakternya bagaimana, perbedaan individu, lalu aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Hal-hal tersebut yang kita pelajari di pokok bahasan yang ketiga. Lalu selanjutnya di bagian yang keempat yaitu karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Nah, dalam tahap ini atau pokok bahasan ini kita akan belajar tentang perkembangan fisik motorik anak, perkembangan intelektualnya bagaimana, lalu perkembangan bahasa anak itu seperti apa gitu ya, sesuai dengan usianya. Lalu selanjutnya kita belajar tentang perkembangan emosi anak, ya. Lalu kita pelajari juga perkembangan sosialnya seperti apa, seperti itu. Lalu kita belajar juga tentang perkembangan kesadaran beragama anak itu seperti apa gitu ya, dan hubungan antara aspek perkembangan siswa dengan pembelajaran, ya, seperti itu. Lalu pokok bahasan yang keenam kita akan belajar tentang teori tentang karakteristik perkembangan remaja, yang nantinya kita akan pelajari tentang makna masa remaja itu seperti apa, dan kita akan pelajari juga karakteristik setiap aspek perkembangan anak di usia remaja, ya. Lalu selanjutnya
Pokok bahasan yang ketujuh yaitu pertumbuhan fisik dan perkembangan sosial intelek dan bahasa anak ya. Jadi nanti kita akan pelajari tentang penyebab pertumbuhan seperti apa, perkembangan intelek, bakat khusus anak seperti apa, begitu ya, perkembangan sosialnya seperti apa, lalu perkembangan bahasa dan perkembangan sosial dan bahasanya. Lalu selanjutnya pokok bahasan yang ke-8 yaitu perkembangan afektif. Perkembangan afektif ini kita akan belajar tentang perkembangan emosi anak dan perkembangan nilai moral dan sikap anak itu seperti apa begitu ya. Lalu selanjutnya kita akan pelajari juga tentang pokok bahasan yang ke-9 yaitu perkembangan masa dewasa. Nah, pada perkembangan masa dewasa ini kita akan pelajari tentang definisi masa dewasa itu seperti apa gitu ya. Dan periode perkembangan masa dewasa, lalu kita juga akan belajar tentang karakteristik perkembangan siswa gitu ya. Dan periode dewasa awal sebagai masa persiapan pernikahan begitu ya. Jadi masa perkuliahan ini ya. Jadi usia sudah dewasa. Lalu selanjutnya pada pokok bahasan yang ke 10 ya, tugas perkembangan. Nanti kita akan belajar tentang tugas perkembangan yaitu baik itu kehidupan pribadi anak, pendidikan dan karir kehidupannya, dan banyak hal yang berkaitan tentang kehidupan pribadi anak ya. Di pendidikan karir, tugas dan perkembangan remajanya juga ya, pada masa remajanya juga ya. Terus pokok bahasan yang ke 11 ya. Penyesuaian diri remaja. Jadi kita akan belajar nanti tentang penyesuaian diri remaja, beberapa hal yang kita pelajari yaitu konsep dan penyesuaian diri. Lalu kita belajar juga tentang permasalahan penyesuaian diri remaja dan implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan ya. Seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu pokok bahasan ke-12 ya, peran guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Nah, jadi seorang guru juga punya peran penting dalam perkembangan anak ya. Jadi kita akan belajar tentang peran guru, komponen kinerja guru seperti apa yang baik untuk perkembangan anak ya. Lalu penyusunan alat evaluasi kinerja guru itu seperti apa gitu ya, ketika dia mengajarkan anak-anak di kelas begitu. Oke baik, demikian untuk beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada semester ini. Untuk kontrak perkuliahan akan tetap dijelaskan saat pertemuan pembelajaran selanjutnya supaya bisa lebih jelas kalian mendengarkan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua.